Kembali lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, aksi premanisme telah mengganggu iklim usaha di tanah air. Ya, berbagai motif dilakukan dari meminta jatah proyek tanpa tender, minta dana keamanan, meminta THR, hingga membuat pelaku usaha terpaksa mengeluarkan dana ekstra. Di tengah upaya pemerintah menggenjot investasi, dunia usaha justru terganggu dengan maraknya aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individual maupun terorganisir dalam bentuk ormas. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah peristiwa premanisme dialami para pelaku usaha hingga mereka mengalami kerugian material cukup besar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sekelompok preman yang tergabung dalam sebuah ormas menyegel pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman. Para pelaku meminta uang hingga 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, di Cilegon, Banten, Ketua Kadin setempat meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender terkait proyek investasi pembangunan pabrik klor alkali ethylene Dilkorite senilai 15 triliun rupiah milik Chandra Asri Group. Polisi pun turun tangan hingga akhirnya penyidik Polda Banten menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah, dan Ketua HSNI Rufaji Jahuri. Ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Jadi ini ada kemungkinan penambahan tersangka lagi? Nah, ini kita masih running, kita masih berjalan penyidikan ini. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti masih ditemukan alat bukti dan kemudian pelaku-pelaku yang lain, kita akan terus melakukan pengembangan. Tak mau wilayahnya dimasuki kelompok preman berkedok ormas, sebanyak 13.000 pecalang dari 1.500 desa adat di Bali mendeklarasikan penolakan terhadap premanisme berkedok ormas. Dalam apel yang berlangsung di lapangan Monumen Bajra Sandi Renon, Kota Denpasar, para pecalang secara tegas menolak kehadiran ormas yang berperilaku seperti preman. Para pecalang khawatir kehadiran ormas tersebut bisa mengganggu iklim usaha dan pariwisata di Bali. Menyusul banyaknya keluhan terhadap aksi premanisme tersebut, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah akan menindak tegas aksi premanisme yang telah mengganggu iklim usaha di tanah air. Hasan juga mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah membentuk tim khusus untuk menangani aksi-aksi premanisme tersebut. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Akibat maraknya aksi premanisme akhir-akhir ini, Himpunan Kawasan Industri HKI Indonesia menyebut investasi senilai ratusan triliun rupiah batal masuk. Jika tidak segera ditangani secara serius, aksi premanisme terutama yang berkedok ormas akan memicu gangguan iklim usaha dalam skala lebih luas hingga bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, aksi premanisme telah nyata-nyata mengganggu dunia usaha. Himpunan Kawasan Industri atau HKI Indonesia menyebut akibat aksi premanisme, investasi senilai ratusan triliun rupiah batal masuk. Jika tidak segera ditangani secara serius, aksi premanisme, terutama yang berkedok ormas, ini akan memicu gangguan iklim usaha dalam skala yang lebih luas hingga bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ya, aksi premanisme ini pemirsa dilakukan dengan berbagai motif ya. Tentunya Anda sudah sering menyimak motif-motifnya yang dari meminta jatah proyek, meminta dana keamanan, mengajukan proposal THR, hingga bisa sampai mengintimidasi. Dan berikut sama-sama kita simak paparan rasional data
dan fakta dalam segmen Paradoks Investasi Digenjot, Aksi Premanisme Menghadang. Ya, kita akan paparkan dalam beberapa slide pemirsa terkait dengan bagaimana sebenarnya harus mengejut investasi. Tapi kalau kita lihat pemirsa, secara realisasinya di sini bahwa ada beberapa poin yang akan kita sampaikan, yaitu terkait dengan target pertumbuhan ekonomi nasionalnya yang mungkin fantastis ya Naila ya, yang digadang-gadang ya. Oke, nah kita lihat dulu ya Jason, dari sebelah kiri saya ini ada target pertumbuhan ekonomi di mana Presiden Prabowo Subianto sebetulnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% ya pada 2029. Iya, itu sih sebenarnya semangat yang optimis begitu ya. Tapi ternyata Naila implementasinya marak nih, ada aksi premanisme. Kemudian yang bikin susah lagi untuk investor itu masuk adalah birokrasi yang masih berbelit. Banyak banget aturan-aturannya. Kemudian regulasi yang masih tumpang tindih, mulai dari regulasi pusat, daerah itu bisa beda-beda tuh Naila. Sampai ketidakpastian hukum. Jadi investor mau masuk dan berinvestasi di Indonesia dalam tanda kutip jadi sulit karena regulasi yang berbelit. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini kalau kita lihat lagi target pertumbuhan ekonomi tadi kan Indonesia sebetulnya menargetkan dengan cita-cita 8% ya pada 2029. Ini juga sudah tertuang nih Jason dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029. Semangatnya perlu dijaga, tapi lagi-lagi jika ada yang membelit seperti premanisme, ini bagaimana kita bisa mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, kemudian apa lagi nih Jason? Padahal kalau kita lihat tuh di slide Naila dari 2025 sampai 2029 target pertumbuhannya tuh meningkat terus ya Naila. Meningkat terus. Kita lihat dari 2025 sebenarnya target tumbuhnya 5,3%. Dilanjutkan 2026 target tumbuh 6,3%. Pada 2027 pastinya akan terus bertambah ya, untuk targetnya diharapkan tumbuh 7,5% dan 2028 tumbuhnya 7,7%, 2029 terus meningkat sampai dengan maksimal dengan sesuai cita-cita dan target 8%. Jadi sih sebenarnya targetnya tuh terus naik dan progresif. Sebetulnya harusnya ya. Harusnya, tapi tahu nggak ada beberapa kasus misalnya yang membuat investasi ini mungkin agak lama nih progresnya, atau mungkin ini bisa menghalangi ya. Ada kasus nih Naila, salah satunya di pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman atau BAP di Kabupaten Barito di Kalimantan Tengah yang disegel oleh sekelompok orang yang mengaku ormas, dan pelaku ini meminta uang sebesar 1,4 miliar rupiah dan mengklaim sebagai kuasa hukum dari salah satu orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap PT BAP. Kemudian sekelompok preman ini menggembok gerbang pabrik minuman di Gunung Putri, itu juga ada di Kabupaten Jawa Barat di wilayah lain, sampai ada 17 pelaku yang diamankan dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kemudian ramai. Tapi ini kan kayak fenomena gunung es Naila, yang kelihatan segini, tapi praktiknya ternyata masih banyak di sejumlah wilayah atau perusahaan-perusahaan lain. Betul, ini baru di beberapa wilayah ya. Belum lagi kalau kita lihat lagi nanti tersebar di berbagai titik di Indonesia, berapa banyak ormas yang sampai saat ini masih beroperasi dan belum berhasil diamankan. Kita lihat lagi, kalau tadi adalah target pertumbuhan ekonominya Jason, kayak sekarang ini berkaitan dengan target investasi hingga 2029. Kita ingatkan kembali lagi kepada pemirsa, sebetulnya berapa sih targetnya? Dari 2025 tuh target investasinya 1,1905 triliun. Nah, 2026 naik lagi nih 2.175 triliun. Pada 2027 ya juga seharusnya sih mengalami kenaikan lagi ya di 2.567 triliun. Terus mengalami kenaikan di 2028 targetnya 2.969 triliun dan 2029 angkanya sudah di 3.414 triliun. Jadi total keseluruhan target investasi periode 25 sampai 2029 adalah 13.032 triliun, itu targetnya. Targetnya itu kayaknya kalau kita pikir-pikir cuan banget ya Naya untuk Indonesia ya. Tapi gimana bisa cuan kalau misalnya investasi senilai ratusan triliun aja ada yang batal masuk. Ini akibat aksi premanisme ormas Naila. Ini ironisnya sumbernya dihimpun dari Himpunan Kawasan Industri atau HKI Indonesia yang menyatakan ratusan triliun tadi itu hilang begitu saja karena mereka itu ragu untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Kemudian secara kawasannya nih, kawasan industri ini rawan premanisme ormas antara lain seperti misalnya nih ya di wilayah-wilayah yang banyak industri seperti Bekasi, Karawang, Batam, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan modusnya ini bisa bermacam-macam Naila, mulai dari unjuk rasa, kemudian ada penyegelan,
meminta jatah proyek secara tidak resmi, sampai dengan menutup kawasan industri. Sampai dengan menutup kawasan industri, sampai dengan menghambat proses dari industri itu sendiri ya. Miris sekali kita lihat. Nah, sejauh ini apa sih langkah pemerintah dalam terus menggenjot investasi? Sekarang kita masih berbicara investasi ya, Jason ya. Semangat-semangatnya tentunya ingin disampaikan. Yang pertama, adanya insentif dan kemudahan perizinan. Ini lagi-lagi harapannya ya. Tapi gimana bisa ada kemudahan perizinan kalau dihambat oleh hal-hal tadi itu. Kita lihat yang kedua, kemudian adanya jaminan keamanan untuk berusaha. Adanya juga perlindungan hukum. Nah, ini penting. Dan satu lagi, adanya stabilitas sosial di tingkat lokal. Ini sudah menjadi langkah-langkah pemerintah untuk bisa terus menggenjot investasi. Nah, lanjut lagi nih Jason. Gimana sih motif-motif aksi premanisme yang sampai saat ini masih menghantui dan bahkan sampai menghambat investor? Jadi ada macam-macam, Naila. Jadi diharapkan yang Naila sebutkan tadi itu bisa meredam hal-hal yang ingin saya sebutkan berikutnya ini. Kenapa? Karena bentuk itu macam-macam, mulai dari intervensi non formal atau tindakan di luar koridor hukum. Mereka mendatangi langsung misalnya tanpa izin, kemudian ada permintaan proyek tanpa tender yang kemarin juga ramai begitu ya, minta sekian miliar begitu untuk kemudian minta tender begitu saja, dan kemudian ada pungli. Ini pungli itu yang paling sering kayaknya ditemui ya, atau permintaan THR itu juga ada, sampai dengan intimidasi. Nah, itu dia tadi yang berbagai motif yang terus menghantui ya. Bagaimana kemudian pemerintah bisa membentuk Satgas Premanisme? Nah, ini dia pemirsa langkah-langkahnya yang dilakukan pemerintah. Di antaranya yang pertama di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kementerian yang membawahi ini, dan juga sebagai upaya ini tentu diharapkan bisa menghilangkan hambatan dari investasi nanti. Dan adanya Satgas Premanisme diharapkan agar investasi ini juga bisa masuk dan investor merasa nyaman ya. Tentunya ini adalah harapan-harapan yang dimana pemerintah membentuk Satgas Premanisme itu. Iya, diharapkan sih bisa Satgas ini menindak tegas perilaku-perilaku seperti ini, Naila. Mulai dari pimpinan Kadin misalnya di Cilegon yang minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender. Ada juga Polda Banten yang menetapkan 3 tersangka termasuk ketua dan wakil ketua Kadin Cilegon akibat meminta proyek tersebut, pemirsa. Dan ada juga pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD di Subang, Jawa Barat yang juga diganggu ormas. Jadi hal-hal yang mengganggu seperti ini diharapkan nantinya ini tidak terjadi lagi. Satgas yang tadinya dibentuk ini benar-benar bisa bertindak tegas untuk meminimalisir bahkan mengenolkan aksi premanisme supaya investasi masuk, kita bisa cuan, Naila. Betul, dan kita tunggu nantinya ya langkah-langkah dari pemerintah berikutnya apa di bawah kementerian yang membidangi terkait. Semoga dengan adanya Satgas ini bisa ya mengurangi ataupun sampai dengan memberatas aksi premanisme di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.